Bagaimana prediksi perang Iran-Israel di tengah bayang-bayang dukungan Amerika Serikat? Apa dampaknya bagi dunia? Kita bahas bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi, dan pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Saya mau ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, armada militer AS sudah dikerahkan ke area wilayah di area Timur Tengah, semakin mendekat ke Iran. Apakah ini bisa dibaca sebagai jawaban Presiden Trump soal sikapnya apakah akan turut serta dalam perang Iran-Israel? Presiden Donald Trump di Amerika Serikat itu maju dengan kampanye Make America Great Again, ya, membuat Amerika kelihatan besar lagi. Dan situasi yang dihadapi sekarang ternyata tidak linear dengan apa yang direncanakan. Saya melihat ini sebagai buah simalakama juga buat Amerika Serikat. Satu sisi Israel berarti akan terus push, ya, terus untuk memaksa Amerika Serikat untuk ambil bagian membantu Israel, meskipun sebenarnya di dalam negeri Amerika Serikat situasinya itu nggak logis, ya, membuat situasi makin kompleks secara ekonomi juga buat Amerika Serikat, dan tentunya akan berat juga Amerika Serikat kemudian mau nggak mau harus ikut campur nanti di isu Ukraina dan Rusia, dan posisinya juga berarti harus ambil bagian secara militer lebih aktif. Jadi saya melihat ini sebagai posisi post power syndrome-nya Amerika Serikat, justru menandai bahwa Amerika Serikat ini posisinya betul-betul menukik turun sebagai kekuatan dunia, karena Israel terus memaksa untuk keluar dari apa yang dimaui oleh Amerika Serikat. Saya kira Amerika Serikat sebenarnya nggak ingin, ya. Faktanya seperti apa, hanya Donald Trump yang tahu nantinya akhirnya seperti apa. Nah, tapi Mbak Dina, Trump juga kan bilang akan menentukan sikap dalam 2 minggu. Tapi dalam 2 minggu itu dia juga bilang kalau nggak akan ada yang tahu saya mau apa. Nah, apa yang akan mempengaruhi jawaban ataupun juga sikap dari Trump? Iya atau tidak ikut campur? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Dina, kita akan lanjutkan lagi seusai jeda. Iran dan Israel, saya ke Prof. Muradi dulu. Prof. Muradi, Iran meluncurkan serangan ke titik fasilitas publiknya Israel. Dia bilang kalau ini adalah serangan yang proporsional. Tapi dengan menyerang pusat penelitian Weizmann Institute, apakah ini akan sebegitu signifikannya untuk melemahkan Israel? Ya, kalau melihat polanya, ini kan mereka mengikuti apa yang Israel lakukan. Jadi selain sifatnya abstrak, targetnya tidak kemudian tidak fokus, yang kemudian juga kemudian mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Israel dengan misalnya menyerang basis-basis lembaga riset, basis pusat militer dan sebagainya. Karena saya kira dua hal yang penting dalam konteks ini adalah, pertama, ini menyangkut akan panjang, kalau bicara perang ya akan panjang, jadi tidak akan membayangkan misalnya ini akan sama seperti ketika Amerika Serikat menyerang Irak gitu, ya. Ini mungkin akan agak panjang, mungkin sepanjang Ukraina, kalau memang misalnya Amerika Serikat ragu-ragu tadi untuk masuk ke dalam kancah peperangan. Karena memang ini saling menunggu kan. Kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo kemarin ke Rusia juga dalam bahasa yang paling penting, sebenarnya Rusia juga masih menunggu apa yang kemudian respon dari Amerika Serikat. Apalagi misalnya saya setuju dengan Mbak Dina tadi bahwa konteks internal dalam negerinya Amerika Serikat jauh lebih strategis buat Trump ketimbang misalnya kemudian mereka melakukan langkah-langkah yang jauh lebih tidak populis, minimal di mata negara-negara yang lainnya, terutama misalnya di Eropa dan seterusnya, seperti itu. Nah, menunggu sikap dari Rusia ini, apakah Mbak Dina dalam 2 pekan ini sikap Rusia, Tiongkok ini juga akan menjadi pertimbangan, apakah AS akan ikut campur? Kalau menurut saya, ya, Putin itu udah bilang dia punya komunikasi langsung dengan Israel bahkan, karena dia sudah punya proyek di Iran. Ini punya semacam tanda sebenarnya, dan Putin nggak pernah jawab straight, nggak pernah jawab langsung to the point tentang apa yang mau dia lakukan. Karena satu, sebenarnya secara logis, Putin itu masih repot dengan perang di Ukraina, dan ujungnya juga belum kelihatan. Bayangkan betapa rumitnya kalau dia terikat satu hal lain yang bahkan perdamaian sekalipun, ya, seperti orang suspek gitu, ya, duga dia bakal terlibat, itu kan sebenarnya malah makin membuat langkah dia berat di Ukraina. Jadi harus seirama gitu dua hal ini, padahal kan jelas-jelas bukan satu hal yang seirama. Kalau kita lihat Eropa aja sekarang dalam posisi yang rumit, karena kalau dilihat bentuk serangan Israel kepada Iran, ini kan udah menunjukkan
nadanya sebenarnya sama seperti Rusia dulu menyerang Ukraina kan, agresi kan, melakukan agresi langsung. Kenapa dia tidak mengutuk dan malah bilang bahwa ini self defense. Jadi artinya sebenarnya negara Barat dan Amerika Serikat yang notabene menjadi hegemon ini selama ini itu dalam posisi yang kemakan mulutnya sendiri gitu ya, kasarnya begitu. Sangat sulit dia mempertahankan posisinya, tetapi di mata dunia trust-nya itu sebenarnya turun. Jadi saya malah berpikir Rusia dan Cina itu justru akan jauh lebih hati-hati dalam melangkah karena dia tahu biarkan saja kredibilitas Barat ini turun dulu bahkan hancur. Kalau Prof. Muradi, dengan sikap negara-negara besar yang belum ada yang pasti nih, nggak ada yang jelas nih jawabannya, apakah ini menandakan perang ini akan semakin rumit atau justru ya sederhana, semakin bisa dibaca arahnya? Ya kalau misalnya koalisi katakanlah di luar dua negara ini, saya kira justru jauh lebih simplistis ya. Kalau istilah sampai bercandanya itu adalah itu lebih rumit kemudian memperdebatkan ijazahnya Pak Jokowi ketimbang kemudian perang antara Israel dengan Iran. Artinya memang secara prinsipil sebenarnya keberadaan Iran Israel sendiri juga dia kalau kalkulasi misalnya kekuatan militer ya. Saya kira dalam hitungan 3-4 bulan mereka sudah habis. Habis artinya habis secara alutsista ya. Artinya mungkin mereka akan mendapat sokongan dari negara-negara lain. Itu yang saya kira penting buat digarisbawahi. Uni Eropa saya kira sampai hari ini juga belum satu ya. Misalnya ada disebutkan misalnya Jerman mengirim bantuan untuk alutsista dan sebagainya. Sementara negara-negara lain masih nunggu. Dan untuk Rusia sendiri saya kira saya menangkapnya memang ini adalah pertarungan yang nggak mudah. Karena buat mereka juga mereka paham betul bisa Donald Trump tidak dalam posisi yang memang nyaman dengan kondisi hari ini. Betapapun misalnya komunitas Yahudi di Amerika Serikat juga berharap betul misalnya mereka bisa ditopang oleh kekuatan Amerika Serikat. Karena kalau membiarkan seperti hari ini, saya khawatir misalnya katakanlah ya terjadi peperangan darat begitu, maka ini bukan cuma Iran dan Israel yang akan terlibat secara langsung ya, tapi misalnya negara-negara di level di Timur Tengah. Paling tidak misalnya perang tahun 67 itu bisa jadi bukan tidak mungkin kejadian lagi walaupun minim dukungan dari kekuatan yang sifatnya real. Karena hari ini misalnya Pak Israel jauh lebih banyak menggunakan pendekatan intelijen ketimbang misalnya pendekatan yang sifatnya terbuka seperti itu, Bang. Oke, yang pasti deeskalasi ini menjadi harapan semua kawasan. Prof. Muradi dan Mbak Dina Prapto Raharja, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, selamat petang.